Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan nama saya Andi Farisya Sawalia dari UPT-STF SDN Pres Baraya 1. Kali ini saya akan menceritakan tentang kebanggaan saya, seorang pahlawan nasional dari Kabupaten Goa. Simak baik-baik ya ceritanya. Terlahir dengan nama Imalombasi, sosok ini bergelar Sultan Hasanuddin. Sedangkan Belanda menjulukinya The Hawk van de Hof alias ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan kegigihannya. Sang pahlawan kebanggaanku satu ini lahir pada tanggal 12 Januari 1631 dan naik tahta pada umur 24 tahun, menggantikan sang raja yaitu ayahnya yang bernama Muhammad Said. Tahu tidak teman-teman? Menurut buku yang saya baca, ada ya tahun 2004 halaman 55 sampai 56, zaman pemerintahan Sultan Hasanuddin itu merupakan puncak kejayaan kerajaan Goa, sehingga dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur karena lokasinya yang sangat strategis, yaitu terletak di tengah-tengah lalu lintas pelayaran dan perdagangan yang ramai antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Selain itu, kerajaan Goa merupakan kekuatan politik yang unggul di Sulawesi Selatan. Tak ada satupun kekuatan politik lokal yang mudah menaklukkannya. Kerajaan itu sangat kuat. Kapal dagang dan duta yang datang ke Makassar bersaksi besar atas kebesarannya. Kemudian teman-teman, di tengah kuatnya hegemoni kerajaan Goa di daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, bahkan di Indonesia bagian timur, pada saat yang bersamaan, kerajaan itu mendapatkan ancaman yang bertubi-tubi dari orang Bugis di bawah pimpinan Arung Palaka, yang kemudian bekerja sama dengan penjajah Belanda. Terkait ketegangan yang terjadi antara VOC dan juga kerajaan Goa sebenarnya sudah berlangsung sangat jauh sebelum Sultan Hasanuddin bertahta. Karena VOC yang dihinggapi demam rempah-rempah kerap melarang orang Makassar untuk berlayar dan berdagang. Hasil rempah-rempah dari daerah Maluku merupakan penghasil rempah-rempah untuk dijual ke Goa yang menjadi pusat perdagangan. Sultan Hasanuddin seperti pendahulunya juga menentang keras segala monopoli di laut dan perdagangan. Lalu teman-teman, untuk memperingati puncak pertentangan kerajaan Goa dengan VOC ditandai dengan meletusnya Perang Makassar pada tahun 1666 dengan melaksanakan The Fight at Impera. Maka VOC mendekati daerah yang ingin memberontak untuk dijadikan sekutu agar tidak terlalu banyak korban yang jatuh dari pihak VOC. Maka dihimpunlah suatu ekspedisi yang terdiri atas 21 kapal yang dapat mengangkut 600 orang tentara berkebangsaan Eropa, Serdadu Ambon, Arung Palaka beserta pasukan Bugisnya. Panglima armada tersebut adalah Cornelis Spelman yang kemudian menjadi gubernur jenderal. Peperangan ini terjadi di laut maupun di darat yang memakan waktu hampir 1 tahun lamanya. Tapi pada saat itu teman-teman, VOC beserta sekutu-sekutunya keluar sebagai pemenang dalam pertempuran tersebut. Sehingga Sultan Hasanuddin dipaksa tunduk dalam perjanjian Bungaya. Kemudian sang ayam jantan dari timur dengan tegas menolak melaksanakan isi perjanjian Bungaya dan kembali melakukan perlawanan. Sehingga mendapatkan serangan besar-besaran dari pihak VOC beserta sekutu-sekutunya sejak April 1668 hingga Juni 1669. Pasukan Sultan Hasanuddin kalah dalam pertempuran tersebut, sehingga mau tidak mau perjanjian Bungaya harus dilaksanakan. Perjanjian ini menimbulkan perubahan politik besar-besaran di Sulawesi Selatan. Kekuasaan kerajaan Goa dipersempit, sedangkan Bone dan Bugis terbebas dari kekuasaan kerajaan Goa. Dan juga benteng yang berada di ujung pandang jatuh ke tangan VOC. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di benteng Rotterdam. Nama benteng Rotterdam diambil dari nama tempat kelahiran Cornelis Spelman. Benteng Sumbopu jatuh ke tangan VOC pada tanggal 24 Juni 1669. Benteng kebanggaan kerajaan Goa ini menjadi saksi bisu tentang kegigihan Sultan Hasanuddin dan pasukannya melawan kesewenang-wenangan penjajah. Ini kemudian dihancurkan sampai rata dengan tanah oleh orang-orang Belanda. Karena tebalnya dan kokohnya dinding yang melingkari kerajaan Goa ini, sehingga Belanda harus menggunakan beribu-ribu mesin untuk meledakkannya. Sedih ya teman-teman.
Setelah 5 hari benteng Sumbawa jatuh ke tangan VOC, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Ia memberikan tahta kepada putranya Imapa Somba Daenguraga atau Sultan Amir Hamzah yang saat itu masih berusia 13 tahun. Setahun setelahnya, Sultan Hasanuddin meninggal dunia pada usia 39 tahun. Teman-teman, mari kita membacakan surah Al-Fatihah untuk pahlawan kebanggaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman, itulah cerita kebanggaan saya tentang pahlawan nasional Sultan Hasanuddin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.